Baik. Saya selama ini ada 3 pengalaman dengan beliau. Pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel BSC Pare dalam program Sejarah dan Hikmah bersama Bapak kita, Bapak Kailan Osen, yang akan membahas seputar perjalanan beliau dari beliau muda yang kemarin sudah tayang di channel BSC Pare. Teman-teman bisa simak dan saksikan. Dan saat ini, di part ini, video ini kita telah sampai pada masa Bapak ketika belajar di Gontor dulu. Ya. Kelanjutan dari kisah Bapak di Gontor adalah ketika Bapak membentuk ya bersama temannya Four Brothers Club Bapak ya. Kemudian hingga akhirnya kemarin Bapak sampai di kelas 3 Bapak ya. Kelas 3. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak dari beliau. Jadi setelah Four Brothers Club itu terbentuk, kemudian banyak followers Pak ya. Banyak, tidak segera ada proses, kemudian ada beberapa yang ikut. Ada peristiwa apa lagi Bapak? Monggo. Ya, terima kasih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala rasulillah amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saya menyambung pembicaraan kemarin pada episode yang sebelumnya. Di sini saya langsung terjun kepada peristiwa ketika di kelas 3 menjelang ujian dan setelah ujian. Ujian akhir tahun di Gontor itu pada menjelang Ramadan. Jadi 10 hari sebelum Ramadan kita sudah dinyatakan libur. Maka kita bersiap-siap. Jadi di Gontor itu kita libur sampai 50 hari. Iya, yang khusus Ramadan Pak ya. Jadi 10 hari sebelum Ramadan, 10 hari setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Dan 1 tahun hanya 2 kali Pak ya. Satu lagi Maulid Nabi. Iya. Yaitu cuman 10 harian. Tapi itu yang Ramadan libur pertengahan tahun. Iya, libur pertengahan tahun. Tapi yang Ramadan sampai 50 hari Pak ya. 50 hari. Sini ceritanya ketika saya di kelas 3 itu sehabis ujian biasa kami kertas ujian itu kita tidak buang kemana-mana, kita pelihara, disimpan Pak ya, disimpan. Tapi saya pada waktu itu sehabis mengerjakan di kelas, sesore mungkin paling lambat saya kerjakan lagi. Soal itu saya kerjakan tanpa saya belajar dulu. Saya kerjakan kembali ya. Kemudian saya serahkan itu kepada kakak kelas 6 yang ada di ruangan saya tempat saya belajar itu. Di Gontor kita tinggal di asrama, disebut di sana hanya di kamar begitu aja. Menurut rayonnya masing-masing. Nah, pada waktu itu setelah ujian saya bawa pulang. Teks itu nggak ada satupun anak yang membuat soal. Iya. Termasuk saya. Cuma yang mengerjakan lain barangkali cuma saya. Saya kerjakan kembali, kemudian saya suruh kakak kelas 6 untuk mengecek, mengoreksi sejauh mana benarnya yang saya jawab. Ternyata setelah dikumpulkan akhir ujian, saya sedih. Oleh kakak kelas 6 dinyatakan bahwa angka saya di bawah standar. Tidak ada angka yang bisa melewati angka 5. Cuma kakak kelas 6 tidak tahu tentang bagaimana nilai ujian tulis indah. Hot. Iya. Nah, itu mereka tidak tahu. Nah, yang lainnya sudah. Maka itulah yang membuat saya sangat sedih. Dan perasaan saya memang betul itu kakak kelas 6 itu jujur, saya pikir.
Dan saya sangat yakin saya tidak akan naik kelas ke kelas 4. Sangat yakin saya. Tapi ngengkel, ingin naik kelas. Oh gitu. Yakin bahwa tidak naik kelas, tapi saya ingin naik kelas. Naik kelas. Soalnya saya dapat info dari beberapa teman. Kalau kita sampai kelas 3 tidak merasa kelas 4. Banyak materi yang kita tidak tahu. Kalau di kelas 4 sesusah-susahnya kita belajar di sini, kelas 4 itu sudah banyak materi lagi. Apalagi sampai kelas 5 itu puncaknya. Iya. Untuk mencapai kelas 5 itu kelas 4-nya harus ini bahan dasarnya kuat. Saya merasa sangat sedih. Bingung. Rasa saya andai kata ini bisa stres saya. Iya. Saya memikirkan ini bagaimana caranya supaya naik kelas, tapi ini yakin tidak naik kelas, tapi ingin naik kelas. Ini repot ini. Iya. Dan saya meyakini itu benar. Oke. Penilaiannya itu benar. Lalu saya terpikir, saya harus jumpa dengan ustadz yang paling khusyuk. Ustadz yang bisa memberikan pandangan kepada saya agar hati saya tenang, yang bisa memberi solusi. Iya. Setahu saya di saat itu, ustadz yang tercinta adalah Ustadz Fitri, dari Makassar. Beliau ini kayaknya yang paling khusyuk. Maka saya datang konsultasi dengan Ustadz Fitri ini. Pak. Singkat cerita saya bertanya dan saya menyampaikan isi hati saya. Ustadz, saya sangat yakin bahwa saya tidak akan bisa naik kelas. Saya tidak bisa membantah. Tapi keinginan saya ingin naik kelas. Karena tujuan saya sebenarnya bukan cari kelas, tapi cari ilmu. Tapi letak ilmu yang akan saya cari ini mungkin berada di kelas 4. Iya. Jadi kalau saya bertahan di kelas 3, saya tidak tahu. Walaupun nanti ujung-ujungnya saya juga tidak tamat di sini. Tapi ingin mencicipi saya kelas 4 sampai kelas 5 kalau bisa begitu. Ini keras sekali kemauan saya. Ustadz Fitri tanya, kamu sudah banyak belajar? Sejauh mana kamu belajar usaha sekarang? Saya ceritakan semuanya, susah payahnya saya belajar. Memang kecerdasan juga kurang. Ya, banyak hal lah yang mengurangi saya. Terutama yang terkait dengan konsentrasi saya sangat lemah. Karena ya maklum sudah usia segitu ya. Kurang. Nah, saya minta pada beliau memberikan solusi. Beliau tanya, kamu sudah rajin tahajud? Insya Allah. Kamu banyak berdoa? Sudah. Satu lagi pertanyaan saya, kamu pernah nadar belum? Nadar. Sampai beliau tanya nazar, Pak ya? Nazar. Iya. Kamu sudah pernah nadar belum? Nazar itu bagaimana, Ustaz? Saya belum pernah melaksanakan dan belum banyak keterangan yang saya dapatkan. Beliau terangkan, nazar itu manakala orang kejepit permasalahan, bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya dapat selesai ini, dapat sukses melaksanakan ini, saya akan bernazar melakukan apa? Terus saya tanya, nazar yang terbaik. Kata orang, nazar itu ada sodako, ada puasa, nolong orang. Terus yang terbaik bagaimana? Yang terbaik menurut saya, kata beliau, yang sudah pernah saya lakukan adalah puasa. Kalau puasa itu berapa hari, Ustaz? Baru bisa dikabulkan. Itu yang menentukan hati kamu nanti. Bukan siapa-siapa. Hati kamu sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari kamu. Itu bagaimana, Ustaz? Saya belum banyak paham. Caranya begini, kalau nanti kamu laksanakan sholat tahajud, di tengah-tengah kamu sholat tahajud, sudah memuncaknya pemikiran kamu menghadap kepada Allah, kamu berhenti sejenak, bertanya kepada diri sendiri. Bertanya kepada Allah, tapi hati kita yang akan menjawab. Ya Allah, berapa hari saya harus puasa sehingga saya bisa lulus? Ini saya dalam keadaan sedih, ingin mencapai lulus, tapi saya yakin tidak lulus. Tapi bagaimanapun, harapan saya ini besar, ingin lulus.
Itu bertanya pada diri sendiri, Pak ya. Tolong ya Allah. Mulai saya tanyakan 10 hari saya puasa. Kabul tidak. Tidak ada jawaban dalam hati. Saya naikkan 20 hari. Tidak ada. 25 hari. Tidak ada. Sudahlah 1 bulan. Tetap tidak ada. Saya bingung. Bagaimana jawabannya di hati? Belum ada. Iya. Saya keliling masjid dulu. Saya sholat tahajudnya di masjid. Keliling masjid. Kembali lagi sholat. Saya naikkan 40 hari. 40 hari puasa, Pak. Puasa nazar. Sehingga saya bisa lulus. Jawaban tetap di dalam hati saya. 0. Belum ada jawaban itu. Masya Allah. Saya sedih sekali. Kenapa itu tidak ada? Turun saya dari masjid, keliling kompleks sendirian. Warga itu sekitar 2:30. Sepi sekali saya keliling dengan berpikir, ya Allah, ini tidak ada lulusnya, gimana? Padahal harapan saya naik ke sepak. Ya Allah, berilah petunjuk. Keliling dengan sedih, tidak terasa air mata juga keluar. Akhirnya saya naik lagi. Usaha minta lagi kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berapa hari saya harus puasa? Kira-kira kalau saya puasa 41 hari, bisa lulus tidak? Begitu saya bilang 41 hari, ada rasa jawabannya. Gitu, Pak ya? Ada jawabannya. Ada rasa. Ada. Wah, lulus rasanya. Ada terasa di hati. Lulus. Maka saya mendapat keputusan saya harus puasa 41 hari setelah Ramadan. Maka tenanglah saya turun. Tinggal menunggu pengumuman. Itu sekitar awal-awal Ramadan saya melakukan itu. Setelah itu saya menunggu tanggal 25 Ramadan. Itu adalah pengumuman naik dan tidaknya anak itu. Jadi di Gontor setiap tahun pengumuman itu 25 Ramadan. 25 Ramadan. Ya. Jadi begitu kita melihat nanti pengumuman lewat papan tulis, kertas yang ditulisi saja dengan huruf Arab itu, nama kita ditulis, tempel itu. Dari kelas 1 sampai kelas 5 itu ada tulisannya. Pada tanggal 25 Ramadan, saya sudah deg-degan, ya Allah, lulus tidak lulus ini. Dalam hati saya, ya Allah, tetap terus meminta agar naik. Saya pertama kali begitu malam 20 Ramadannya, itu tidak segera ditempelkan pada waktu jam-jam 9-10, tidak. Nanti jam 11 ke atas baru ditempelkan. Agak siang, Pak ya? Malam. Oh, malam? Malam nempelkannya itu. Malam Ramadan itu. Dan itu anak-anak sudah banyak yang nunggu, Pak ya? Ya anak-anak ya tidur tadinya. Oh gitu, sengaja ya, panitia itu ya? Ya. Kita tidak tahu. Anak-anak yang lama saja tahu, tapi mereka dimarahi kalau nggak boleh juga melihat pengumuman itu lebih. Bolehnya besoknya? Enggak, nanti setelah itu terpasang semua baru boleh dilihat. Oh gitu. Jadi nanti ada saatnya itu. Iya. Silakan melihat begitu. Pada waktu itu saya suruh teman saya. Semua teman saya tidak ada yang mau menolong saya. Lihat masing-masing katanya. Biar tahu sendiri bagaimana rasanya. Iya. Dan lebih percaya. Maka saya memaksakan diri. Ketika suasana sudah agak sepi, sekitar jam 12:30, sudah agak reda ada teman-teman. Iya. Saya mengulurkan kaki melangkah. Saya lihat mana pengumuman kelas 3 ini. Ada. Wali kelas saya Haryanto. Pak Haryanto itu. Ada nama saya. Terakhir ditulis. Lulus? Lulus. Alhamdulillah.
saya amati benar apa enggak. Merasa nggak percaya, Pak? Saya kurang percaya. Benar, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ada keanehan saya lihat. Kenapa tulisan nama saya hijau, orang lain biru? Ini pertanda apa? Gak puasa. Pagi-pagi saya cari Ustadz Jailani, orang Kalimantan. Ustadz, apa maksudnya tulisannya biru? Kalau naik percobaan kan merah. Ya. Ini biru. Maksud saya, ini ingin tahu bagaimana kalau biru ini. Maka itu menerangkan bahwa kalian sebenarnya sudah diputuskan tidak lulus. Masya Allah. Tapi ada satu ustaz yang mengkel minta kamu supaya diluruskan. Kekeh Ustadz itu ya, Ya, Pak? ada. Mengusahakan Bapak untuk. Mengusahakan. Nah, kita ketika kumpul, ada calon wali kelasnya, Ustadz Dawam, SD kelas 4. Itu hadir. Mereka musyawarah, heboh. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Akhirnya dari mereka itu, apakah saya kurang yakin, masih kurang jelas, 18 apa 28 jumlahnya Ustadz itu yang bermusyawarah. Kemudian Ustadz Dawam mengusulkan supaya kelulusan ini kita tentukan dengan aklamasi saja. Angkat tangan yang setuju daripada kita debat terus. Oh gitu, Pak? Ya. Selalu adu argumentasi. Iya. Enaknya kok susah-susah kita. Toh yang menjalani kan orang juga, bukan kita. Dan orangnya dewasa sudah. Bagaimana kalau kita angkat tangan? Yang setuju, yang tidak setuju tidak usah angkat tangan. Masya Allah. Setelah terjadi aklamasi ternyata selisih 3 orang. Yang mengangkat tangan lebih banyak. Lebihnya 3 daripada yang tidak angkat tangan. Maka luluslah saya. Itu sebabnya tulisan nama kamu itu biru, hijau. Iya. Begitu. Jadi spesial Bapak itu aklamasinya Ustadz, Bapak. Masya Allah. Nah, saya masih ingat yang mengusulkan itu Ustadz Ahmad Patoni dari pelosok Klaten sini. Oh, tetangga BEC teman-teman. Tapi dulu belum tahu. Beliau itu saya sehingga merasa berhutang budi betul. Masya Allah. Sampai berkali-kali ketemu. Akhirnya lulus, Pak ya? Lulus. Alhamdulillah. Nah, itulah pengalaman saya. Setelah lulus, ini dinyatakan lulus. Aduh. Begitu habis Ramadan, pada hari raya, saya bingung. Bagaimana saya melaksanakan puasa 41 hari? Oh, berarti tadi itu masih nazar, Pak ya? Nazar kan? Masih rencana, Pak ya? Rencana. Setelah diumumkan 25 Ramadan, senang sudah menuju ke hari raya. Setelah hari raya saya sedih mikir. Yang dipikir, di situ ada pengumuman. Apa, Pak itu? Anak-anak dilarang semua jangan membawa nasi ke dalam kamar. Tujuan apapun tidak dibolehkan membawa nasi ke kamar. Jadi ketat sekali di pintu setiap kamar. Enggak, di pintu dapur. Oh ya. Dijaga. Bahkan orang bawa cangkir pun diperiksa. Pengaruhnya ke Bapak? Nah, ini yang saya pikir. Di mana saya mendapatkan sahur dan buka. Sahur ini. Okay. Kalau bukanya gampang saya pikir. Oh gitu. Sahurnya ini. Sahurnya. Di mana saya mendapatkan? Ini tidak boleh bawa nasi keluar. Oh iya. Saya mikir setengah mati itu. Ya Allah Rabbi. Sore selesai jam 3 saya dipanggil oleh keamanan. Saya deg-degan. Ada apa keamanan manggil saya sore ini? Habis sholat asar saya datang.
Wah, ketakutan sekali. Ternyata keamanan bilang, Mas Karan, kami terima kasih atas kehadirannya. Tidak usah khawatir dengan panggilan kami. Kami justru minta tolong Mas kami. Apa yang bisa saya lakukan kok menolong keamanan? Iya. Mas Karan, kami tugaskan untuk mengawasi anak baru. Oh. Setiap sore jam 5 keliling kompleks sebelah timur. Itu yang rawan tempat keluar anak baru. Oh, iya. Jadi Mas Karan bertugas setiap sore selama ini, selama Syawal, tugasnya itu Mengawasi anak baru di bagian timur. Itu berat. Karena seringkali jebolnya itu di situ. Oh. Kan jalan luar. Iya. Maka saya, Allah Akbar, dalam hati saya, Tuhan Maha sayang dengan saya. Kok diberi tugas saya? Iya. Berarti saya bisa cari makan di luar. Oh. Hikmahnya begitu Pak ya? Hikmahnya. Masya Allah. Nah, ini saya harus mencari siapa yang bisa masakkan saya. Oh. Akhirnya saya dapat kabar dari teman yang anak di sana sendiri. Itu loh, orang suka menolong orang itu Mbok Ji namanya sebelah timur, dekat tempatnya Ustaz juga, di belakang rumah Ustaz. Saya lupa namanya. Nama itu ada sebenarnya namanya di warung. Bukan nama tempat Ustaz itu. Oh iya. Ya, jadi saya datang ke sana. Sorenya habis, kira-kira jam 4 lewat, saya datang ke Bu Ji. Minta tolong, saya titipkan uang. Lupa saya berapa rupiah waktu itu. Saya minta tolong, tiap sore saya akan mengambil ini selama 41 hari. Saya minta bikinkan lemper saja. Oh, lemper Pak. Isinya terserah apa, tetap kelapa atau apa saja terserah ibu. Mau menolong saya. Masya Allah. Jadi setiap sore saya selalu hadir di situ. Dan sekalipun keamanan melihat saya keluar kompleks, Nggak masalah. Iya. Mereka kan sudah menugaskan Bapak. Ya, menugaskan. Iya. Lalu saya ngambil. Tuhan juga Maha Adil, di muka rumah itu ada pagar, ada pisang di dalam pagar ini yang daunnya menutupi begini. Disitulah Mbok Ji meletakkan itu. Oh. Setiap sore jadi saya pakai sejadah. Sejadah itu bukan hanya untuk sholat, untuk menyimpan lemper. Menyimpan lemper juga. Serbaguna sekali. Lempernya nggak tanggung-tanggung, besarnya kurang lebih begini. Masya. Satu tapi besar. Alhamdulillah 41 hari tuntas. Tuntas Pak ya. Itu. Dan dengan jalan yang seperti itu tadi. Masya Allah. Ya Allah Rabbi. Aduh, saya tidak sakit pada waktu itu, tapi badan saya kurus sekali. Puasa 41 hari itu Pak ya? Ya, jadi 71 hari kan jadi. Iya, plus Ramadan. Hanya istirahat hari raya itu. Iya. Setelah itu genjot. Syawal kedua langsung puasa lagi Pak ya? Puasa. Alhamdulillah tuntas sekaligus. Baik. Nah itulah usaha saya di waktu naik ke kelas 4. Dan saya gembira di kelas 4 ketemu Ustadz yang paling cocok perasaan saya di waktu itu. Orangnya lemah lembut. Orang Lamongan namanya Ustadz Dawang. Ustadz Dawang. Ya. Ini satu saat nanti saya akan jumpa beliau lagi. Amin. Pengen saya main ke rumah beliau dan saya tahu alamatnya. Oh, gitu. Dan saya sudah pernah ke situ. Okay. Beliau punya pondok di Lamongan. Di namanya Mojodur Lamongan Pak ya? Lamongan. Nah, di situ. Pernah berkabar-kabar Pak? Wah enggak. Sama-sama enggak punya, enggak menghubungi. Oh gitu. Tapi saya kalau datang insya Allah. Beliau itu kalau cerita kepada orang lain enggak mau bilang saya itu muridnya. Itu teman saya. Masya Allah. Beliau segan. Kan bawa saya masih. Padahal dulu Ustadz. Wali kelas saya. Tapi
bawah saya. Di bawahnya Bapak. Oh, gitu. Jadi beliau itu dengan saya hormat sekali. Masya Allah. Sayang dengan saya begitu. Okay. Oh iya, sebelum dilanjut Bapak, menarik sekali tadi saya simak Bapak itu mengerjakan kembali ujian, kemudian diserahkan kepada kakak kelas. Itu kan jarang sekali orang lakukan Bapak ya. Ya. Dan anak-anak itu kalau udah ujian ya udah malah gembira, sudah bebas begitu. Itu apa rahasia atau apa istilahnya ya, pesan dibalik itu Bapak yang mau disampaikan? Yang saya ingin gali permasalahannya memastikan saya bisa naik kelas atau tidak. Jadi evaluasi diri sendiri begitu Pak ya? Evaluasi diri sendiri, sejauh mana saya mengerti materi itu. Maka dengan cara itu saya akan tahulah kelemahan saya. Bukan pintar saya, saya tahu kelemahan saya. Dan keputusan saya dikatakan tidak akan naik kelas. Itu saya terima kasih sekali. Nah, dan itulah yang saya pahami betul-betul, al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Itu benar di situ letaknya. Jadi saya meyakini benar diri ini. Disitulah asas kesuksesan saya yang sebenarnya, kan begitu. Ya, jadi saya sangat bersyukur dengan sistem yang seperti itu. Dan saya tidak ya itu tadi, saya tidak mengejar yang namanya kelas, pengen segera kelas 6. Cuma ingin tahu kalau saya bertahan di kelas 3 materinya bagaimana. Gitu-gitu aja. Nah, kalau kelas 4 kan saya tahu materi selanjutnya. Ingin tahu materi. Kemudian banyak juga saya dapat info puncak materi itu berat-beratnya di Gontor itu adalah kelas 5. Bukan kelas 6. Kelas 6 itu banyak mengulangi. Banyak kerjaan, banyak aktivitas lain, begitu itu kelas 6. Kelas 5 lah puncaknya. Maka saya berusaha lagi untuk naik kelas 5. Oh gitu. Jadi tadi itu sebagai kesungguhan Bapak untuk ingin naik kelas teman-teman. Jadi gimana hasil ujian saya ini begitu, dan sudah ada info dari kakak kelas ini nggak nyampe nilainya, nilai kamu nggak nyampe begitu. Jadi Bapak sudah gemetar dredeg gitu Pak ya. Benar-benar takut. Kadang-kala ya keluar air mata juga. Masya Allah. Inilah resikonya orang bodoh, saya pikir begitu aja. Resikonya lanjut usia belajar. Yang jelas resiko bodoh itulah. Dan saya kira sistem Gontor itu yang membuat anak-anak itu akhirnya benar-benar belajar Pak ya. Itu dia. Karena yang nggak bisa ya nggak naik kelas begitu. Yang itu jelas seluruh materi yang berkaitan dengan hafalan itu otomatis saya jatuh. Cuma saya di Gontor itu yang betul-betul saya kejar itu penguasaan podium. Dan saya melihat bahwa inilah nanti cikal bakal yang menjadi modal saya di luar. Podium ini mau tidak mau, ini harus saya kuasai. Pidato dan lain sebagainya Pak ya, tampilan. Nah, tapi saya ini baru menemukan ketika masih di kelas 2 menjelang akhir ketemunya yang saya ceritakan tentang bahasa Inggris. Dapat inspirasi dari teman dari Makassar itu. Nah, di sini kelas 4 ini saya membenahi itu. Saya kegiatan itu Power Brothers Club sudah mengurangi di kelas 4. Karena ini hati-hati akan menuju kelas 5. Karena ujiannya berat tapi kita tetap aktif masih kalau ketemu berbicara itu. Cuma yang dikurangi mutlak itu seperti pertemuan pada hari Jumat, tidak seperti sebelumnya. Gitu. Biasanya kami Jumat itu pol kami gunakan. Ini karena kelas 4 kadangkala kami kumpul, kadangkala tidak. Dikurangi Pak ya. Dikurangi, sangat kurang. Dan kebetulan teman saya kan mereka sudah sampai ke kelas 6 juga. Ada yang sudah tidak sanggup ini. Nah, kemudian tadi saya sempat dengar Bapak tentang hot Bapak. Tadi nilai hot tidak diketahui oleh kelas 6. Karena saya tahu Bapak ini tulisannya bagus teman-teman. Nah, berarti hot itu sudah aman begitu Pak waktu itu? Saya tidak juga mengatakan aman. Sekalipun dia tinggi nilainya,
Tapi kan dia hanya salah satu dari sekian materi. Oh iya. Saya iya. kurang meyakini dia bisa menolong. Benar. Ya. Sedangkan yang lain tadi udah dievaluasi, jelas-jelas meragukan ya. Ya, saya menganggap materi-materi di Gontor itu yang terpenting adalah apa yang bisa dihafalkan menurut saya. Oh, Itulah ilmu yang asli, yang orang bisa hafalkan. apa yang bisa dihafalkan, Bapak? Apa dapat dimengerti sendiri itu saya pikir itu yang kalau yang seperti itu kan tidak. Iya. Nah, jadi saya goyanglah saya jadinya. Iya. Karena memang sulit menghafal ketika itu ya, Bapak. Sulit menghafal. Ya alhamdulillah. Tapi ketemu cara, paham sudah. Iya. Ya setelah saya keluar ya banyak saya bisa hafal terutamanya ayat surah-surah itu bisa apa itu. Karena pengalaman di Gontor, Iya. di antaranya yang paling saya pegang teguh, menghafal itu jangan diam. Ya, bersuara. Lantang. Dan itu menolong kita. Iya. Suara kita itu menolong kita untuk berpikir. Iya, betul. Dan dia menyingkirkan suara lain. Oke. Jadi kita fokus dengar suara kita sendiri, Pak ya. Jadi kita enak rasanya. Iya, betul. Kemudian saya tertarik dengan nazar, Bapak. Ya. Tadi Ustadz Sinten, Bapak? Ustadz Fitri. Ustadz Fitri yang menginspirasi Bapak untuk melakukan puasa nazar itu. Dan ketika Bapak merasa begitu 41 hari Bapak ya, kemudian menjalani puasa itu, apa mungkin sampai sekarang Bapak masih melaksanakan atau gimana, Bapak? Sewaktu-waktu ada hal-hal yang diperlukan, saya nazar. Oh gitu, Pak. Sampai sekarang, Bapak. Contohnya ketika saya akan dapatkan cucu. Itu ketika istriku ini bunting, saya nazar itu. Oh. Nanti kalau selamat saya akan puasa 1 bulan. Masya Allah. Puasa saya. Masya Allah. Itu langsung yakin saya. Oh. Tidak bertanya harus berapa hari, saya tentukan sendiri. 1 bulan saya nanti. Oh gitu, langsung yakin gitu. Atau di lain hal juga saya sering ini ketika huru hara kita mau ke Borobudur. Ada peristiwa apa, Pak? Misalnya pada waktu Merapi, Oh. itu mau berangkat itu. Khawatir nanti tidak sukses program kita ini. Nazar saya. Tapi tidak lama, cuma seminggu. Iya. Gitu. Ketika serak begitu, Sudah, sekian begitu. Sekian, ya. Sudah. Masya Allah. Berarti ini membangun juga kadangkala saya khawatir ini. Membangun gedung, Bapak? Iya, gedung ini banyak saya najari. Masya tapi Allah. tidak semuanya. Ada yang tidak saya najari. Gimana, Pak? Realnya gimana? Membangun gedung? Ini misalnya, ini keadaan uang saya tidak cukup. Pas-pasan saja. Masya Allah. Ya Allah, ini tolong. Saya bernazar puasa nanti 1/2 bulan. Kalau saya bisa bangun ini. Ringan rezeki ada. Masya Allah. Itu. Saya gemeter. Iya, saya nazar saya lakukan. Masya Allah. Jadi nazar itu menurut saya salah satu senjata penting yang kita lakukan. Jadi kalau menurut saya ketika kita ragu dengan kemampuan kita, Bapak ya. Siapa lagi yang bisa menolong kita, Bapak? Iya, betul, Pak, ya? betul. Kembalilah kepada yang Maha. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ya. Saya ndredeg teman-teman. Masya Allah. Dan itu Bapak sering lakukan, Bapak? Sering saya lakukan. Ya. Di mana pokoknya, tapi sampai saya tidak ingat itu apa saja gitu. Iya. Ya, saking banyaknya. Masya Allah. Begitu saya sulit. Itu ketika cari jodoh juga. Nazar juga. Ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Nazar juga saya. Masya Allah. Bagaimana ini kalau bisa sampai menikah. Oh ya, amalannya apakah puasa saja atau ada yang lain, Pak? Kalau lain-lainnya biasa saja, yaitu sholatul lail sajalah yang paling andalan itu. Sholatul lail itu andalan utama. Jadi ini kan istilahnya barter, Pak ya? Ya. Barter sama Allah. Ya Allah, ini kita melakukan ini, kita punya keinginan apa, begitu, Pak ya? Ya. Masya Allah, teman-teman. Ini resep, teman-teman. Dan Bapak sudah membuktikan sampai saat ini sudah banyak sekali yang beliau lalui. Dan banyak hal yang saya hadapi begitu sulit. Saya ingat ke sana. Masya Allah. Sulit ke sana. Dan ada hal lain yang juga saya sulit menyampaikannya, tapi
ini perlu bagi-bagi pengalaman saya pikir. Iya, gimana Pak? Saya itu punya guru idola, almarhum Kiai Haji Asli Usaini. Saking akrabnya dengan beliau, rupa-rupanya, dahulu beliau itu adalah orang selalu tempat saya mengadukan nasib saya. Di Gontor Pak? Sebelum saya di Gontor. Oh. Jadi ketika masih di Kalimantan, belum menginjak Gontor, saya punya ustadz. Berarti di kampung? Di kampung. Oh iya. Beliau itu di kota itu, Ustadz Asli Usaini. Beliau itu tempat saya mengadukan segala hal-hal curhat istilahnya. Curhat itu. Ya itu. Nah, pernah ini balik kepada hal yang Islam tapi penting dan berkait dengan ini. Boleh, nggih Pak, enggak apa-apa Pak. Dahulu pertama kali saya kenal beliau itu melewati beliau ceramah di Kampung Baru, Kota Tenggara. Beliau ceramah. Yang isi ceramah beliau mengungkap tentang orang-orang yang suka belajar sihir. Belajar ilmu-ilmu hitam. Mistis-mistis gitu Pak. Kata beliau, orang yang mempelajari luarnya ilmu agama ini, yang percayanya bukan kepada Allah, ini jelas tidak akan mencium bau surga. Mencium baunya saja enggak. Mencium saja tidak Pak ya? Tidak. Menghirup udaranya tidak. Itu. Apalagi masuk. Apalagi masuk. Iya. Nah, jadi jangan Anda berani-berani mempelajari ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama. Betul. Yang betul-betul merusak iman kita saja. Iya. Pada saat itu saya sedang belajar ilmu-ilmu luar. Oh. Jadi Bapak pernah, Pak? Pernah. Masya Allah. Saya mempelajari seperti waktu itu masih di daerahnya Bapak. Saya belum masih muda. Masih muda, belum mondok, Pak ya. Padahal saya sudah belajar di PGA tuh. Jadi, iman saya tidak benar-benar nol. Belum. Iya, tapi nah, jadi seperti mempelajari ini bagaimana kalau orang mencela kita supaya dia terbalik. Orang yang tidak suka kita supaya dia suka. Wow, menarik sekali nih Bapak itu, pernah. Saya pelajari itu tuh, ilmunya itu. Nggak. Bahkan ujung-ujungnya saya juga berani belum mempelajari yang namanya kebal. Tahan pisau. Itu juga ingin saya pelajari dulu. Iya. Tapi begitu mendengar ceramah Ustaz Asy saya ini, saya tidak berani melanjutkan. Jadi belum terlanjur udah ada teguran Pak ya? Teguran dan saya langsung ketemu dengan beliau melaporkan permasalahan saya dan beliau menyuruh saya membawa buku catatan saya itu. Saya bawa. Begitu saya tunjukkan ini ilmu ini. Kata beliau bagus sekali. Tunggu sebentar di sini. Saya masuk sebentar. Diambilnya korek api dengan gas. Korek api dengan gas? Gas. Oke. Disuruh dibakar di muka rumah itu. Jadi dituangi gas itu. Catatan Bapak Catatan tadi? saya dibakar langsung. Kemudian kamu istighfar berkali-kali kata beliau. Masya Allah. Tobat kamu jangan lagi lakukan. Tidak selamat kamu. Ya alhamdulillah. Maka dari situlah saya selalu terikat. Hati saya dengan beliau sampai sekarang masih tersimpan. Jadi kadangkala itu merupakan firasat ke apa? Misalnya ada sesuatu yang saya rasakan kadangkala muncul dalam mimpi beliau itu. Itu apa namanya ya? Saya tidak tahu itu. Iya mungkin apa ya? Kalau ya begitu. Iya. Nah, contohnya pernah saya membuat baju jas. Nggak tanggung-tanggung bikinnya 2. Iya. Misalnya saya di Ponorogo. Iya. Jas itu kainnya seperti yang dipakai oleh komentator sepak bola. Yang di TV-TV Pak ya? Di TV itu. Yang mengkilat itu. Iya. Yang dipakai oleh siapa tuh? Saya senang. Nah, ini dia saya top sekali. Iya. Sudah buat itu Pak? Jadi tunggu dulu cerita saya. Maksudnya Bapak masih terinspirasi dari TV? Pengen buat begitu? Terus saya
mau ke Wonogiri, mampir di Ponorogo, jahit. beli saya itu. Ada kain. Oh, sudah ada itu di situ. Bikinlah saya dua. Setelah jadi dua itu, 1 bulan berikutnya saya ke sini. Itu almarhumah ibu masih ada tahun 2014 peristiwanya. Tahun 2014. Jadilah pakaian itu. Ya. Dua. Dengan senang hati bawa dari Ponorogo pulang ke rumah. Kapan ini tampilnya pakai ini nih baju ini. Kemarin kayak hari ini saya pulang dari sana, nanti malam saya bermimpi bertemu Ustaz Asif Zaini. Belum sudah almarhum, Pak? Sudah almarhum dah tahun 2002 meninggal. Oh, sudah meninggal 2002. Beliau bilang dalam mimpi saya itu. Ya. Karena berani kamu bersedekah dengan pakaianmu yang terbaik sebelum kamu mati. Masya Allah. Itu kalimatnya. Beranikah kamu sedekah pakaian kamu yang terbaik sebelum kamu mati? Beliau hadir di mimpi Bapak menanyakan itu. Menanyakan itu. Pagi-pagi bangun itu 2 pakaian tidak jadi saya pakai. Saya berikan orang semua. Habis. Masya Allah. Sudah saya sedekahkan. 1 saya kasihkan Pak Pri. 1-nya yang sering jadi MC di masjid. Itu. Jas baru, teman-teman. Belum pernah saya pakai. Belum dipakai. Hanya dicoba. Okay. Dicoba di rumah. Nggak jadi semua. Nah, itu apa kira-kira Bapak firasat tentang mimpi ini? Saya meyakini ini dan saya rasakan benar. Jadinya nanti saya bangga dengan pakaian itu. Oh. Saya lupa diri. Berikan aja deh. Apa ini Anda susah. Saya ganti bikin baju kain biasa. Kain biasa, Bapak. Itu harganya kalau tidak salah 500 per meternya. Iya. Saya ganti dengan harga 25. Iya, jadi beliau mengingatkan untuk tidak bermewah-mewah begitu, Bapak? Ya, gitu. Menyedekahkan yang jadi, terbaik. Saya selama ini ada 3 pengalaman dengan beliau. Pertama itu, yang kedua bangunan ini dahulu. Iya. Ketika baru dibangun itu, saya suruh tukang bikin tulisan di atas. Oke. Dulu yang tongolnya yang sebelah sana yang naik, tuh. Di atas itu dulu ada tulisan BJ. BJ. Apa itu, Pak? Maksud saya Baiti Jannati. Oh ya, yang lumrah di rumah-rumah depan rumah itu biasanya ada tulisan. Itu dulu. Oke. Ingin saya nih. Ditulis itu. Saya mimpi juga ketemu Ustaz beliau itu. Beliau tidak banyak berkata, cuma 1 kata saja. Apa, Pak? Sambil menunjuk. Saya heran kenapa saya berada di atas dari bangunan itu. Bapak ketika itu di atas? Dalam mimpi saya. Dalam mimpi itu? Nah, menunjuk begini. Oh. Beliau, kalian potong. Oh. Menunjuk tulisan itu. Bangun saya, pagi saya cari Pak Samsul. Itu. Saya suruh potong. Jadi tidak ada lagi tulisan BJ. Hotel itu langsung. Iya. Saya takut. Setelah saya pikir, berani-beraninya saya tulis itu, apa bisa membuktikan? Masya Allah. Apakah saya sudah benar-benar Baiti Jannati? Apakah anak-anak saya bisa menuruti saya 100%? Wah, tidak bisa membuktikan. Ya benar lah, saya potong aja deh. Iya. Itu kedua. Yang ketiga. Iya. Rasanya berapa bulan lalu, tahun lalu apa ya, saya itu tertarik dengan tanah pekarangan di wilayah Embadas. Oh iya. Saya diberitahu oleh Nunung, saya, Pak, ada tanah bagus, ditawarkan orang, harganya kira-kira 300-an. Mungkin Bapak tertarik. Saya survei sana lihat. Bapak survei ke sana, Pak? Ya, Oke. iya. Meyakinkan memang bagus dan luas. Itu umpama dihargai 300 juta, saya berani beli. Tanah itu lebarnya sekitar 16, panjangnya lebih 100. Dan tanahnya kelihatan bagus sekali. Oke. Pinggir jalan lagi. Pinggir jalan. Ini andai kata saya bangun, hebat, bukan main itu. Wah, nanti BC ada pengembangan ke sana. Iya. Pemikiran saya.
Tapi lagi-lagi saya dapat kabar lagi. Beliau hadir, Pak? Hadir lagi. Masya Allah. Jadi beliau bilang, kamu apa tidak sayang dengan usahamu yang sudah ada? Kalau kamu beli itu, usahamu sekian itu akan keropos. Usahamu yang sekian itu akan keropos. Akan keropos. Gimana Bapak memaknai itu, Pak? Setelah saya pikir, benar. Nanti akan terjadi. Begitu saya punya tanah di sana, saya bangun. Pikiran tidak jadi satu. Bercabang. Oh. Dan nanti anak saya akan repot itu mengurusi juga. Wah, akhirnya BEC yang aslinya tidak bisa terurus. Padahal selama ini banyak orang mengajak saya kerjasama, saya tolak. Tiba-tiba saya bikin sendiri yang memporak-porandakan pikiran saya. Kenapa saya gitu? Terus mama lagi ngomong dalam mimpi saya juga. Hadir juga, Pak? Ya, ada lagi. Dan openono saenee. Openono saenee. Rawat yang ada. Rawat yang ada. Rawat yang ada. Akhirnya nggak jadi beli saya. Masya Allah. Sampai sekarang. Andai kata saya beli pada waktu itu, saya pahit nih corona ini. Saya tidak bisa jamin anak-anak sekian banyak itu. Nggak bisa. Masya Allah. Andai kata saya beli pada waktu itu, saya tidak punya uang sama sekali. Iya. Alhamdulillah tidak jadi itu. Akhirnya, jadi ada hikmah. Iya. Jadi ini yang saya kayak mimpi begini, apa ya namanya ya? Iya, jadi ini nggak tahu ya. Ini Bapak saking solehnya Bapak, kemudian dipertemukan dengan orang soleh. Ya, jadi kayak ketika kita mau melangkah, kemudian mungkin ya godaan-godaan, Pak ya. Ya. Ketika itu juga ada yang mengingatkan itu, Masya Allah luar biasa sekali teman-teman. Sedangkan kita kan mengharap yang begitu ya teman-teman sebagai manusia yang mungkin ya yazid wa yangkus ya ketika iman itu Pak ya, naik dan turun. Dan Bapak langsung ada warning Pak ya. Ada warning itu Masya Allah subhanallah. Dan itu bermula ketika Bapak dapat nasihat tentang syirik Pak ya. Tentang syirik pertama kali. Memang permulaan yang luar biasa pertemuan Bapak dengan beliau hingga akhirnya hadir di mimpi-mimpi Bapak untuk menegur dalamnya. Karena saya sebelum beliau itu memang belum pernah menemukan guru yang paling bisa mengurus hati saya. Oh gitu. Beliaulah yang saya anggap utama itu. Jadi curhat apapun beliau dengar Pak ya. Jadi begitulah saya selama kelas 4 ceritanya saya naik kelas 4 bergaul dengan Sun. Dan ya alhamdulillah di kelas 4 saya merasa happy sekali. Naik tadi Pak ya? Ya, udah naik. Ya. Ternyata benar, andai kata saya tidak sampai kelas 4, betapa ruginya saya banyak pelajaran yang saya ketemukan. Dan timbulnya percaya diri tentang bahasa Arab yang saya pelajari juga. Barangkali semua orang yang berada di Gontor, peningkatan yang paling nampak itu di kelas 4 saya pikir. Oh gitu. Ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu agresifnya. Iya, betul. Agresif mengejar. Kelas 4 mulai menikmati apa yang diketemukan sebelumnya. Alhamdulillah itu. Kemudian di kelas 4 itu saya ketemu dengan Ustadz Dawam. Dan saya ini abjad saya kelas 1, 2, 3, 4 itu berbeda. Iya, jadi kalau di Gontor itu karena saking banyak kelas Pak ya. Iya. Jadi ada A, B, kelas C. 1 B, kelas 2 B, 3 E. Kelas 4 F. Iya. Kelas 5 F. Jadi kalau di Gontor biasa dulu disebut Faslul Ghanam. Ada yang tahu artinya Faslul Ghanam? Faslul Ghanam. Ghanam itu kambing, kelas kambing teman-teman. Kambing, ya Allah. Kenapa Pak itu kelas kambing? Kenapa? Ya, entahlah julukan itu. Karena memang ya maaf, naiknya itu naik pertolongan. Iya, katrol. Banyak kan. Pinternya ya pinter. Cuma ada hal pada waktu itu kesan-kesan dari teman-teman saya. Hal yang paling menonjol di saat itu adalah di kelas 4 itu
banyak anak yang kreatif gitu. Oh. Ya. Terutamanya dalam program meeting itu. Iya, iya, iya. Saya banyak juga ada teman yang menggoda saya, mencoba hati saya barangkali. Kok kamu giat sekali meeting ini? Kok muhadharah paling giat? Iya. Karena saya sudah melihat inilah nanti yang benar-benar harus dominan saya miliki. Oh. Dan ini tampaknya pengembangan jiwa saya lewat sini. Iya, teman-teman melihat Bapak semangat ketika acara muhadharah. Muhadharah itu saya paling semangat. Saya tidak merasakan diri saya tua pada waktu itu. Los saya. Los. Dan ya kalau pidato kalau tidak diberhentikan tidak habis. Oh gitu. Itu. Dan saya setiap itu mulai kelas 3, 4, 5 selalu menjadi ketua meeting. Ketua meeting. Dan kalau kita ketua itu bertanggung jawab penuh apa saja yang ada di situ. Yeah. Mulai dari tatanan tempat sampai program. Iya. Kan begitu. Betul. Ketua itu. Jadi saya paling duluan hadir, menyiapkan tempat, mengatur semuanya itu. Saya pikir inilah bekal saya diantaranya nanti kalau saya keluar. Bagaimanapun ilmu yang saya miliki nanti ini tidak bisa dielakkan. Yeah. Kalaupun saya mengelak, mungkin saya akan tercebur juga di mana tempat mungkin saya dibutuhkan orang. Iya. Atau saya terpanggil untuk melakukan itu. Alhamdulillah menjadi kenyataan. Iya. Jadi dari podium ke podium Bapak khutbah, kemudian ya kalau di BSC sambutan otomatis ya, di luar juga sering, dan itu pengalaman di Gontor sangat membantu Pak ya. Sangat membantu. Dan saya ya sangat berterima kasih ke Gontor itu. Iya. Saya katakan sajalah Gontor jadi komplit termasuk kiai dan sebagainya. Masya Allah. Jadi berkat Gontor saya pikir saya bisa hidup di Pare ini. Ya, pengalaman-pengalaman itu walaupun tidak sampai ke semua. Ya. Nah, kemudian sejarah setelah kelas 4 singkat cerita setelah kelas 4 kita menyiapkan untuk naik ke kelas 5. Saya merasa dari kelas 4 ke kelas 5 tidak seberat kelas 3 ke kelas 4. Ya, karena saya lihat materi-materi sudah banyak yang dapat di. Iya, karena puncaknya itu di kelas 4 tapi saya tidak melakukan tes lagi. Oh gitu. Ya, tidak. Cuma meyakini bahwa saya pasti naik kelas. Sudah yakin Pak ya? Yakin. Iya, oke. Paling tidak saya kelas yang terakhir nggak masalah. Oh gitu. Ya, yang penting saya dapat naik kelas. Kalau kelas 3 kelas 4 itu sama sekali gelap di hadapan saya. Tidak ada bayangan sama sekali. Iya. Susahnya bukan main. Tapi kelas ketiga 4 ada lumayan keyakinan ya ketika ke 4 ke 5 ya. Dan saya sudah lebih banyak berkomunikasi dengan ustaz. Nah, kelas 4 itu saya berani dekat, menyapa ustaz, mendekati, ngobrol, nanya-nanya, bertanya. Lebih berani daripada kelas 3. Kelas 3 itu karena sulitnya materi sehingga kita juga bagaimana ya membagi waktu juga susah. Ya. Iya. Nah, kelas 4 alhamdulillah sudah lebih ringan Pak ya. Kelas 5. Jadi di kelas 4 saya naik ke kelas 5, 5F tidak masalah bagi saya, yang penting saya bisa naik kelas. Nah, di kelas 5 ini awal-awal kali pengalaman juga perlu saya ungkapkan. Iya, boleh Pak. Ya, di kelas 5 itu saya lupa nama istilahnya itu penataran pramuka. Oh, KMD. KMD Bapak. Kursus mahir dasar teman-teman. Ya, kursus mahir dasar. Ini untuk pembina-pembina ya. Nah, itu. Sebelum itu masih kelas 4 saya sudah dibisiki oleh ustaz. Di antara ustaz saya ngomong saya, kamu orang yang sudah kelihatan lebih usia, apa ndak berkeinginan nanti di kelas 5-nya lebih gemilang? Oke. Gemilangnya bagaimana saya bilang? Nanti ada lomba membina. Oh ya. Seharusnya orang yang sudah pengalaman kayak Anda ini bisa meraih juara. Begitu ya. Kenapa? Nah, disitulah
kita menunjukkan keberanian kita dan pangkalan kesuksesan kita di luar, di situ nanti. Oke, baik Bapak. Saya tertarik. Iya. Ustaz Jalani bilangnya saya, kamu usahakan menang ya. Nanti kalau membina, itu lomba di kelas 5 itu. Lombanya gimana saya bilang? Di kelas 5 nanti kamu akan menghadapi anak lebih dari 200 di lapangan. Kamu mencoba memberikan pelajaran kepada mereka. Apakah kamu sukses di saat itu? Kalau kamu sukses di saat itu, berarti masa depanmu kelihatan itu sudah. Tapi kalau kamu jatuh di saat itu, suram kamu. Iya. Wah, menakutkan saya. Saya ketakutan mendengar kata-kata itu. Baik teman-teman, tadi kita terpotong sebentar sampai Bapak ketika kelas 4 naik kelas 5 itu ada momen ketika kita itu harus mengikuti kursus mahir dasar pramuka untuk menjadi pembina, Pak ya. Ya. Oke, silakan monggo Bapak. Jauh sebelum naik kelas 5, saya sudah dapat masukan dari salah satu ustadz yang dari Kalimantan, Ustadz Jailani, ngomongi saya. Nanti di kelas 5 ada lomba membina. Lomba membina. Kalau bisa, kamu usahakan menang. Bagaimana caranya supaya menang? Apa yang kamu berikan pelajaran itu, orang bisa mengagumi, orang tertarik dengan materi yang kamu ajarkan. Tidak tahu saya apa saja yang kamu miliki, yang dapat kamu berikan. Dan kamu nanti akan memberikan pelajarannya di tengah-tengah panas itu. Jam 2 itu. Iya, betul. Pramukanya ketika itu siang-siang teman-teman. Siang-siang, jam hari Kamis. Hari Kamis. Jam 2. Jam 2 benar. Di lapangan lagi. Iya. Jadi kamu sedikitnya orang 200 nanti akan kamu hadapi di kelas 5. Oke, saya berusaha mencari. Saya ingat dengan pengalaman saya masih kelas 5 SR. Oh, SD waktu di daerah itu, Pak? Di zaman saya iya, SR ya. Kemarin yang kita ceritakan itu ya. Di kelas 5 SR, kalau tidak salah tahun berapa itu? 58 59 ya. Nah, pada waktu itu saya bergaul dengan orang Cina. Tempat saya jual ular. Oh, dulu pernah jual ular juga 5, waktu kecil loh ya. Masya Allah. Ular itu ada Cina yang mengumpulkan ular. Oh, namanya Akiang. Masih ingat saya. Masya Allah. Waktu kecil masih ingat Bapak. Ya. Pada waktu itu saya diajari, ya kebetulan ada kami teman-teman lain juga, tapi ada teman yang nggak jadi belajar, takut. Nggak tahu saya alasannya. Mempelajari cara membuat senjata api. Oh, saya belajar. Senjata api sungguhan atau mainan, Pak? Bukan mainan, sungguhan. Senjata api sungguhan? Iya. Oh. Teorinya. Iya. Teorinya kan walaupun sungguhan kan tidak apa-apa. Iya, betul. Mempelajari. Ya, tapi bisa dibuat mainan dulu. Iya, replika. Betul. Nah, itu saya belajar dengan Akiang itu. Bisa beliau, Pak? Sehingga dapatlah saya mempraktekkan bikin sendiri sampai saya bisa membunuh burung. buat berburu. Bisa menembak kancil juga. No, bikin sendiri itu, Pak? Bikin sendiri. Wow. Itu. Cuma itu sistem itu karena kekurangan alat sehingga bisa nembaknya sekali, habis itu nanti lama baru mengisi yang kedua. Oh, ada jeda lama. Tidak ada otomatisnya. Kalau punya alat kan tinggal geser aja meledak lagi kan. Iya. Seperti sekarang kalau mau bikin sekarang bisa berhubungan dengan orang-orang ahli senapan kan. Iya, betul. Tapi saya pada waktu itu tidak pernah tahu ada orang di mana bisa bikin itu. Iya. Nah, saya pelajari saja. Kemudian saya praktekkan bikin itu sendiri. Jadi begitu naik kelas 5, saya sering kali keluar dari pondok ke sebelah barat tuh ada rumah orang tua di situ. Saya di situ kerja. Bikin. Hari Jumat saya bikin. Pagi-pagi saya sudah ke situ. Oh, Menyelesaikan bikin itu.
Ini untuk KMD, Pak? Untuk KMD, persiapan saya. Nanti saya berusaha menang. Oh gitu. Saya tidak ada nomor 2 dalam hati saya. Gitu, Pak ya? Saya harus nomor 1. Harus nomor 1. Harus nomor 1. Oke. Materi saya mau mantap. Teori pembuatan senjata api. Oh. Otomatis semua Iya. anak tertarik. Iya. Siapa tidak tertarik dengan cara membuat senjata api? Senjata api. Ya. Kan cara saja. Iya. Ilmu dasar. Kerajinan tangan. Ilmu dasarnya Iya. kayak apa? Ilmu dasarnya. Ya, ilmu dasarnya. Itu saya kuasai. Bisa. Cuma kita tidak bisa melanjutkan, sulit mencari alat. Bahan-bahannya, alatnya kayak apa. Nah, dan ini kebetulan juga memang oleh negara dilarang. Ya. Nah, kecuali orang tertentu mungkin yang melewati proses bagaimana saya tidak tahu. Ya, perizinan dan perizinan lain-lain. dan sebagainya. Nah, maka pada waktu itu untuk mengikuti KMD itu, lomba akhir itu, Ya. saya siapkan benar-benar. Saya beli topi koboi, saya bikin pistol. Oh. Jadi Totalitas, Pak ya? totalitas sudah bikin. Jadi keterangan itu saya buat dari kertas ini, tinggal merobek gitu aja. Itu selesai ini, seret, Ya. buang, direbutkan itu kertasnya. Wah. Gitu. Tidak banyak, kalau tidak salah itu sekitar 5 atau 6 lembar saja. Itu keterangan itu. Ya. Dengan gambar yang saya bikin sendiri. Itu. Tutorial. Nah, yang unik, pistol saya itu saya embarakan. Oh. Ketika masuk saya akan pakai topi koboi. Heeh. Selama itu anak-anak tidak pernah saya melihat saya bergaya. Oh. Baru kali ini. Baru Ya? kali itu saya begitu loh KMD itu, baru mereka melihat gaya saya yang model. Oh. Pakai topi koboi. Topi koboi masuk, ada pistol. Ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Saya masuk di dalam. Duduk. Orang 200 lebih duduk semua. Terpusat, Pak ya? Ya, Fokus. Nah, terus saya dirikan itu lembaran kayak gini. Iya, benar. Nah, saya terangkan ini. Besar ya tulisannya, teori pembuatan senjata api. Oh. Setelah saya nerangkan, sekarang saya embara. Siapa yang dapat menyebutkan alat pistol ini, bahannya, akan saya berikan pistolnya kepada ini. Tapi tidak boleh pegang. Anda hanya melihat paling dekat 1 meter. Anda boleh melihat. Iya. Tunjukkan. Satu pun dari 200 itu tidak ada yang bisa tebak itu. Oh gitu. Alat itu sangat unik. Oh. Ternyata mereka menuntut, tolong Mas disebutkan bahan-bahannya apa. Ini bukan besi, ini pering. Saya cek. Kok kayak besi bilang gitu. Iya. Ya itu hanya hiasannya saja. Lah ini badannya ini apa? Kamu bisa tebak? Tidak bisa. Badannya ini yang saya pegang ini, badan pistol ini karet. Oh. Karet sandal. Masya Allah. Sandal itu saya kan ada garis-garis. Iya. Itu saya balik, ketemukan di tengah-tengah. Iya. Itu. Jadi udah kayak gagangnya ya, Pak? Ini yang begini ini paku pines biasa saya tempelkan. Kok keren sekali, Iya. bagus sekali. Jadi nggak nyangka mereka. Nggak nyangka. Kalau dari bahan ala kadar. Iya, dan itu sebelumnya saya cat hitam. Oh. Jadi kan kelihatan dari jauh kan sulit itu. Iya, kayak asli, Nggak taunya Pak, ya. kan ramenya, wah hebat ya bilang gitu. Iya. Begitu aja. Ada nih, saya lemparkan, ambil saja saya bilang. Direbutkan itu. Iya. Oh gitu ya bilang gitu. Nah untuk meledakkannya pakai square lampu patromak. Oh. Patromak itu kan ada kausnya kan, Iya. yang harus terbakar. Iya. Nah di dalamnya itu ada kan ya yang kayak mur. Nah itu ada lubangnya untuk lewatan jarum menghidupkan cahaya itu, Lampunya itu. Yang itu untuk kalau di pistol untuk apa, Pak? Nah itu untuk menaruh
belerang. Oh, pakai belerang, Pak. Nah, itu saya gunakan korek api yang ada pentolnya itu. Oh, gitu. Jadi itu mulutnya begini, mulutnya itu bahannya itu tadi. Ini Bapak. Nah, ini saya pentolnya itu saya taruh gini, saya diginikan, cepot. Dan ini caranya lewat tengah malam, sekitar jam 3 itu dikerembunkan dulu. Oh, supaya itu gampang copot. Oh, pakai embun, Pak? Ya, mengharapkan embun itu. Nanti diginikan, cepot, dia masuk, baru dijemurkan lagi supaya kering. Nanti calon peledaknya adalah paku yang disiapkan menuju itu. Nah, dan paku ini dipukul. Nah, ini dibikin pelatok sendiri. Iya. Begitu dia pukul itu meledaklah dia. Oh. Jadi sebenarnya hanya bunyi, Pak ya? Bunyi. Hanya bunyi, nggak keluar apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke. Hanya untuk gaya pada hanya waktu untuk gaya. menyampaikan berita itu. Iya. Jadi bukan senjatanya yang benar-benarnya kalau dipelajari bisa dikembangkan. Sebenarnya bisa ya, Pak ya? Jadi cuma dibutuhkan alat. Saya bilang ini membutuhkan alat. Membutuhkan alat ya. Beberapa macam alat, kikir, palu dan sebagainya. Saya bilang ini banyak alat yang perlu dibutuhkan. Tidak mudah nih saya bilang. Tapi untuk waktu itu, ini hanya untuk bergaya saja. Itu sudah membuat kaget orang ya, Pak ya. Sudah membuat kagum-kagum gitu. Loh, bisa gitu. Akhirnya gimana, Pak, lomba itu? Alhamdulillah diumumkan tercapailah cita-cita. Jadi menjadi juara. Jadi Bapak ini termasuk kreatif teman-teman ya. Saya coba itu bikin. Kemudian setelah itu setelah KMD selesai, ternyata gara-gara itu saya dengan almarhum Surya Dharma berteman. Dia jadi kakak ketua Gudep, saya jadi wakil dia. Oh, pada waktu itu. Bapak wakil Gudep itu, Pak ya? Gudep. Iya. Aduh, saya tidak nyangka gara-gara itu malah pegang pasukan istimewa, PASIS. Iya. PASIS itu kelas yang paling berat di Gontor untuk dibina. Iya, pasukan khusus. Pasukan khusus. PASIS itu pasukan istimewa. Kelas 3 eksperimen dengan kelas 4. Iya. Itu berat sekali itu. Tapi bagi saya pada saat itu tidak merasakan berat. Mereka taat dengan saya. Asal saya tampil, mereka antusias. Karena penampilan saya selalu memberikan ilmu yang mereka sangat tertarik. Paling tidak cerita-cerita yang menarik. Sejumlah cerita yang dapat saya sampaikan kepada mereka dan mereka tertarik dengan cerita saya itu. Berarti Bapak dulu termasuk anggota ini ya, pengurus pramuka, Pak ya? Iya, itu jadi Gudep. Jadi wakil itu ya. Masya Allah. Jadi ujian kami menjadi pertama kali diangkat menjadi Gudep itu saya lupa minggu keberapa, bulan keberapa. Diwajibkan mengadakan bazar. Oke. Pasukan istimewa harus ada bazar. Oke. Akan dibuktikan kepada halayak ramai. Mereka itu sukses. Kami 10 orang itu bagi tugas. Ya. Caranya bagaimana? Disuruh mempertunjukkan ada lebih dari 10 permainan dalam waktu yang terbatas. Jam 11 hari Kamis itu harus selesai. Jangan sampai lewat dari jam 11. 10 permainan. Ya, 10 permainan. Kalau pada waktu itu terlewat jamnya, digundullah kami. Hukumannya botak, Pak ya? Botak. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sukses. Kami masuk ke kamar, masih ingat saya, ruangan kami berkumpul itu di madrasah yang kosong. Di situ kami nangis bareng. Masya Allah, karena sukses itu tadi, Pak ya. Itu. Habis itu saya berpikir ingin keluar. Ingin keluar? Keluar meninggalkan Gontor kelas 5 itu. Nah, bulan ke-9. Jadi kenapa, Pak? Pada waktu itu saya sudah berpikir keras. Modal saya sudahnya agak menipis. Saya perhatikan modal saya tinggal dikit lagi. Kemana saya ada cari rezeki tidak ada. Tapi saya tidak mau jumpa dengan teman-teman yang baik hati. Rupanya Pak Nur Alam pada waktu itu yang suka sekali ngasih saya uang. Saya takut ketemu dia.
Kenapa Pak? Saya takuti nanti dia ngasih lagi. Oh. Nanti malah memberati dia, nanti dia juga dijamin orang tuanya. Iya, Masa saya minta dia lagi? Nggak enakan Pak ya? Kayak apa aja dia, saya tidak berani memberati. Saya diam aja. Salah satu teman dari Jakarta yang terhitung orang punya, Pak Nur Alam Pak? Pak Nur Alam. Sampai sekarang masih sahabat saya. Oh gitu? Ya. Masih sehat beliau Pak? Ya masih. Alhamdulillah. Ya, bawah saya masih jauh usianya. Oh. Nah, jadi saya teman-teman yang saya lihat gampang ngasih duit, saya nyelintut, tidak mau mereka tahu. Jadinya yang saya jaga sikap mandiri saya harus saya pelihara. Jangan dikit-dikit minta gitu. Iya, iya. Nah, itu yang saya jaga. Saya pikir mantap, saya berpikir kalau ingin memaksa tamat, sekedar tamat, insya Allah bisa. Hanya sekedar tamat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Saya yakin saya bisa tamat. Betul-betul yakin. Tapi dengan pertolongan orang. Iya, iya. Nah, saya tidak mau memberati orang. Ya. Nah, bagaimana? Dari mana pertimbangan itu? Lah, saya juga belum tentu bisa kalau diminta tolong orang. Iya. Kan begitu. Iya, iya. Nah, sekarang jangan membebani orang kalau tidak mau dibebani. Iya, iya. Nah, jangan biasakan membebani orang. Nah, jadi saya berusaha untuk keluar. Dan saya pikir orang kayak saya tamat dari Gontor, ilmunya apa? Sedikit. Orang tamat ini seharusnya hafal itu, hafal ini, banyak dia bisa. Nah, kayak saya susah hafalan. Kenapa nyebut-nyebut alumni Gontor tamat? Enakan tidak tamat. Jadi kalau orang lain mengatakan, wah itu alumni. Maaf, saya bukan alumni. Saya alum Gontor. Alum. Alum itu kalau bahasa Indonesianya daun yang sudah gimana ya? Layu. Layu. Belum kuning. Belum kuning. Sudah layu. Sudah layu. Nah, lagi hijau sudah layu. Itu alum. Alum ya. Kalau alumni yang lulus. Yang lulus itu sudah kuning. Sudah kuning. Siap jatuh sudah. Ini tidak. Alum aja Pak ya. Nah, jadi itu yang sering saya sampaikan kepada tamu-tamu. Itu saya bukan alumni Gontor. Sering kali saya dikatakan, Pak Kang itu alumni Gontor. Bukan. Loh, katanya pernah belajar. Ya pernah saya belajar, tapi kan saya bukan alumni. Bagaimana? Saya alum Gontor. Iya, tapi teman-teman, walaupun Bapak ini nggak menyebut diri beliau alumni, tapi ruh kemudian aplikatif daripada pembelajaran di Gontor ini Bapak yang sudah banyak menerapkan. Alhamdulillah. Iya. Kita selaku yang sama Fuad pernah belajar di pesantren tuh, ya BEC ini yang Gontor begitu Pak. Penerapannya, aplikasinya ya memang sudah Gontor. Jadi faktornya tadi ekonomi, kemudian Bapak tidak ingin memberatkan teman-teman, ketika sudah sering menolong begitu Pak ya. Kemudian nanti kalau lulus nggak punya bekal apa-apa begitu Pak ya. Itu pemikiran Bapak ketika itu. Ilmunya kurang begitu. Jadi ya nggak enak lah rasanya. Iya. Kok ngaku-ngaku alumni Gontor, pengetahuannya mana gitu. Tapi nggak sayang Pak, maksudnya nggak sampai lebih mudah rasanya tanggung jawabnya. Oh gitu. Ya. Ya, makanya sesuai dengan moto saya, tanggung jawab harus lebih besar daripada penampilan. Itu teman-teman, Bapak. Ya. Ya, tanggung jawabnya lebih utama. Tanggung jawab lebih besar. Kalau saya disebutkan alumni Gontor, tapi pengetahuan tidak seberapa. Berarti kan saya butuh penampilan aja. Iya. Tanggung jawabnya mana? Masya Allah. Iya kan? Ini filosofi sekali nih, luar biasa. Lebih enak, nggak lulus. Tapi nggak lulus kok bisa berkarya, alhamdulillah kan? Iya. Ini. Malah justru luar biasa Pak. Ya, alhamdulillah malah orang yang alumni masuk belajar di sini. Ya mohon maaf ya. Banyak alumni yang sudah luar biasa ini beliau nih. Padahal saya tidak tamat. Dan sekali pada tahun 2005 bulan Juli tahun 2005 saya diundang mengisi seminar malah di Gontor. Iya. Dan Bapak alhamdulillah, ya itu tadi saya pernah hadir yang waktu Mr. Fu menggantikan Bapak buka puasa di Gontor 5 Pak ya. Dan Bapak selalu rutin diundang oleh ini. Jadi memang ya walaupun bukan alumni tapi keluarga, kekerabatan, kemudian Bapak secara personal punya sahabat di mana-mana, begitu masih sambung Pak ya? Masih sambung alhamdulillah. Ya, jadi poinnya Gontor ini menurut Bapak seperti apa Bapak?
Kalau saya melihat Gontor ini memang sangat spesial bagi saya, mencetak manusia suksesnya. Masya Allah. Asal orang yang dicetak ini benar-benar menyadari. Iya. Tapi nauzubillah jangan sampai ada yang tidak menyadari bahwa dicetak di Gontor. Iya. Saya walaupun saya tidak dikatakan alumni apa misalnya, tapi saya merasa benar-benar saya ini andai kata tidak pernah di Gontor bisa bikin apa saya. Iya, iya. Jadi sedikitnya ilmu di sana dapat saya bawa. Cuma target yang saya inginkan sebagai seorang alumni belum tercapai. Ya. Bagaimana saya? Karena ilmunya kurang masih. Iya. Ya itu karena keterlambatan masuk itu juga dengan ya kelemahan kecerdasan juga lah. Ya yang menyebabkan itu. Iya, iya, iya. Banyak. Jadi saya lihat benar-benar di sana kan ada sebuah slogan yang menarik sekali. Iya. Berbudi tinggi, Iya. berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. Berbadan sehat. Berbadan sehat. Berpengetahuan luas, Ya. berpikiran bebas. Berpikiran bebas. Iya, Itu menurut saya cocok sekali. Iya. Cocok sekali. Jadi itu memang langka. Cuma ya berpikiran bebas ini kadang-kala kebacut orang-orang berpikir. Salah arti. Salah arti. Nah, berpikir bebas malah tidak berbuat. Nah, saking bebasnya malah tidak berbuat. Ya bukan begitu. Dan saya sangat tertarik dengan hal ketika saya menanggapi salah satu waktu waktu saya duduk di kelas 4 pernah mendengarkan pidato almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal menghadapi anak-anak kelas 6 khutbah ihtitam. Iya. Nah, di situ saya benar-benar dapat mengambil. Bapak dengar itu, Pak? Saya mendengarkan dari luar. Dari belakang. Koah itu di belakang terbuka. Iya. Saya duduk di situ. Saya tidak mengerti itu dilarang. Oh. Saya duduk di situ. Makanya salah satu ustadz dahulu begitu keluar tahu saya langsung saya ditempeleng. Oh. Gak boleh, Pak ya? Saya tidak sakit hati. Oh. Ya alhamdulillah pidato sudah selesai saya tangkap sudah. Tapi dapat tempeleng. Saya mudah-mudahan itu bukan tergolong mencuri, kebetulan mendengar. Iya, iya, iya. Ya, bukan mencuri kan namanya. Enggak. Kebetulan Ya, mendengar. saya mendengarkan. Wah, ini kelas 6 toh. Oh iya ya. Ini saya dengarkan. Nah, di situ saya banyak mengambil. Di antaranya, jangan kamu merasa sulit dalam kehidupan kamu keluar dari Gontor ini. Kamu di Gontor ini tidak dicetak untuk menjadi pegawai negeri. Tapi kamu dicetak untuk memiliki sejumlah karyawan. Kamu bukan dicetak untuk menjadi seorang yang pegawai, tapi kamu punya pegawai. Begitu nanti. Salah satu pesan Ustaz Sahal ketika itu, Pak ya. Jadi kalau kamu keluar itu, kok masih bawa stop sana sini, berarti standar kamu kegontorannya itu belum seberapa. Tapi kalau kamu memang benar-benar berisi, belum sempat kamu bawa stop map keluar untuk mencari orang untuk kamu kerja, belum sempat kamu bawa stop map, kamu sudah dikejar oleh ratusan mungkin ribuan stop map. Kalau kamu berkualitas, Ya. Dikejar perusahaan, ya, dikejar sejumlah orang untuk memberikan pekerjaan. Iya, untuk memberikan pekerjaan. Saya mendengar kata-kata itu saya ngeri. Kayak apa ya? Apa bisa itu terjadi pada diri saya? Ya Allah, moga-moga saya dapat. Ternyata terbukti. Ini kan pendaftaran enggak artinya stop map mengejar saya. Iya. Saya belum sempat bawa kemana-mana, stop map sudah dibawakan oleh stop map. Iya. Kan itu. Ya, jadi yang diajarkan oleh Ustaz Sahal kepada maksudnya calon alumni ya kelas 6 Pak ya. Ya. Ketika itu ikhtitam adalah jiwa apa Pak? Mandiri. Jiwa mandiri. Jadi ada lagi yang lebih fokus lagi kata-kata beliau. Anak-anakku sekalian, sebenarnya rezekimu itu ada di hatimu. Rezekimu ada di hatimu, Pak. Iya. Ini luar biasa nih. Rezekimu ada di hatimu. Contoh yang paling mudah kata beliau. Misal kamu namu,
satu tempat. Ya. Kamu lapar, ditawari orang makan. Kamu malu untuk makan karena ada seseorang yang bikin kamu malu. Lalu kamu katakan, saya sudah kenyang. Siapa yang menentukan itu? Hati kamu kan? Sehingga kamu tidak makan. Oh, iya. Nah, lebih luas daripada itu nanti kamu rasakan dalam lapangan hidup kamu. Yang bikin rezeki kamu adalah kemauan hati kamu yang menyuruh kamu kerja, itulah rezeki kamu. Nah, karena hati kamu tidak mau kerja, mau dapat apa kamu? Jadi semuanya dari hati. Dari hati. Yang memberangkatkan kamu ke lapangan kerja itu hati. Berarti rezekimu ada di hatimu. Rezekimu ada di hatimu. Iya. Itu saya senang sekali dapat. Wah, ini dia. Rezekimu ada di hatimu. Berarti saya tidak boleh diam dong kalau keluar. Harus kreatif, berpikir terus, cari bagaimana caranya hidup. Iya. Jadi hati harus mendorong diri untuk lebih semangat untuk bekerja dan lain sebagainya. Cari ilmu, belajar. Begitu terus. Kan begitu, jangan berhenti itu. Disitulah. Jadi Bapak walaupun nggak lulus dapat itu pesan nasihat ya Pak. Iya. Tapi saya begitu keluar diplak. Walaupun dapat teguran tembalengan ya. Saya tidak sakit hati. Iya. Dan ya merasa. Ada lagi yang sampai saya jadikan simbol di program NS di sini. Iya. Apa itu Pak? Itu ya dari beliau juga tuh saya. Yang harus kamu hayati, yang harus kamu kontrol setiap hari ada 3 untayan. Nomor 1, sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Hidup itu akan menghadapi tantangan-tantangan. Salah satu bahannya untuk menghadapi itu adalah sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Yang kedua, kamu harus mau menjadi manusia yang kreatif dan bersyukur. Kreatif dan bersyukur, Pak. Kreatif dan bersyukur. 2 hal ini, kreatif dan bersyukur ini selalu saling ingin mengalahkan satu dengan lain. Manusia apabila kreatif terlalu lemah ibadah. Dia semangat kerja, tapi syukurnya kurang. Berapapun dia dapat rezeki, tidak gampang bersyukur. Tapi terlalu bersyukur bikin malas. Oh, betul. Jadi 2 ini harus berimbang. Harus seimbang, Pak. Seimbang. Balance. Bersyukur dan kreatif. Ini harus seimbang. Kemudian yang ketiga, tidak bisa dihindari hidup kita bergaul dengan sejumlah orang. Kita harus mau berdisiplin dan jujur. Disiplin dan jujur. Disiplin dan jujur ini sangat kamu rasakan nanti di kalangan kamu berada di tengah masyarakat. Iya. Nah, saya rasakan benar. Iya. Nah, jadi kalau kita berjanji, saya akan datang pada hari ini, jangan ditunda-tunda. Jangan coba-coba melanggar. Gitu. Ya. Bagaimana sikap kamu itu? Ya. Di situ maka disiplin dan jujur. Ya. Ya, kalau disiplin itu ada dalilnya yang secara bahasa Arab kita ketemu. Ad-nizamu yudau syai'un ala syai'in fi mahallih. Al-nizamu yudau syai'un ala syai'in fi mahallih. Yudau syai'un ala syai'in fi mahallih. Maknanya? Disiplin itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sudah disediakan. Meletakkan sesuatu pada tempat yang sudah disediakan. Jadi sesuai dengan itu. Jangan kamu salahi dari itu. Oh. Contoh gampang sekali. Kopiah ini jangan disalahi, letaknya seperti ini. Kamu menceng sedikit sudah salah. Begini sudah salah. Itu sudah disiplin itu, Pak. Disiplin. Ini cara disiplin begini. Ya. Itu sudah menerapkan nizam itu secara. Nizam. Jadi disiplin ini betul-betul dengan kejujuran tuh harus berteman akrab itu. Seimbang juga. 2 itu. Tidak bisa ditawar. An-nizam. Iya. Jadi disiplin ini ya kita harus ingat juga. Nah, ada qaidah dan akidah. Qaidah dan akidah. Qaidah
itu adalah urusan lahiriah. Ya. Akidah adalah urusan batiniah. Batiniah. Ya kan? Nah, ini kadangkala orang salah melakukan. Contoh pada waktu saya di Gontor itu, lupa saya di kelas berapa, pernah ada anak menulis I titik di bawah. I, oh ya. Lalu ditegur oleh beliau. I titik di bawah ini. Mungkin kreatifan jadi gitu. Ditanya oleh beliau. Alasan kamu membuat titik I di bawah itu apa? Alasannya seni. Seni. Salah, nak, kata beliau. Seni itu bukan seperti itu. Seni itu adalah bentuknya, bukan mengubah tempatnya. Oh. Jadi kamu kalau bikin I titik di atas, tidak boleh dipindah ke bawah. Harus tetap di atas. Tetap di atas, cuma bentuknya terserah kamu. Dijadikan bintang, kayak telur. I-nya itu kayak tunggul kah kamu bikin, atau kayak rumah kah, itu terserah kamu. Seninya di situ, bukan dipindahkan. Iya. Berarti lebih disiplin huruf Arab. Ba tidak bisa ditawar itu, jangan dipindah. Pindah ke atas jadi nun. Jadi nun. Jadi itulah namanya qaidah. Tadi gimana Pak? Seni itu bentuknya gimana? Ya, bentuknya saja. Bentuknya saja. Bukan memindahkan tempatnya. Bukan memindahkan tempatnya. Ya. Jadi I itu titiknya ya harus di atas. Ya. Tidak bisa ditawar. Baik. Jangan dipindah-pindah. Baik. Itu menyalahi. Baik. Nah, ini sekarang banyak hal yang tidak disiplin. Iya. Huruf E terhadap belakang. Sekarang kan banyak. Iya. Yang mursinya huruf besar, huruf kecil. Iya, saking kreatifnya, Pak. Ini Iya. jadi itu namanya qaidah diubah-ubah. Ya. Nah, ingat kata Pak Zarkasi, apabila orang berani mengganggu qaidah, mengubah-ubah qaidah, lama-lama berani mengubah akidah. Bahaya sekali itu. Ketika sudah mulai berani mengubah kaidah, lama-lama akan mengubah akidah. Masya Allah. Itu yang saya takuti itu. Iya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai. Sudah mulai terjadi. Sudah terjadi. Iya, baik. Maaf itu bajunya kurang bagus ini. Ini maunya buka sedikit sini. Iya. Nah, sudah menyalahi kaidah, Pak ya. Menyalahi kaidah. Dan berujung kepada akidah. Akidah juga. Contohnya itu. Betul. Misalnya perempuan kita tegur. Dia berpakaian begini. Wah, ini maaf kurang sedikit ditarik ininya, dibuka dikit. Supaya lebih seni lagi. Iya. Jadi seni sebenarnya tidak boleh mengganggu. Iya. Seni itu adalah satu tambahan sesuatu yang membuat kita enak. Iya. Bukan dia harus dijadikan unggulan. Jangan sampai ini mengalahkan hal yang pokok. Iya. Seni ini hanya merupakan tambahan, bukan hal yang pokok. Ya. Demikian. Baik, terima kasih, Masya Allah. Ini closing yang luar biasa, teman-teman. Baik, teman-teman, alhamdulillah perjalanan Bapak selama nyantri, Bapak nggih. Ya. Nyantri di Gontor menginspirasi kita semuanya, termasuk saya pribadi, dari perjuangan beliau masuk, kemudian tahapan belajar beliau, membentuk klub yang condong beliau ke pembelajaran bahasa Inggris, Bapak ya, untuk mendalami bahasa Inggris, membuat komunitas Four Brothers Club, kemudian perjuangan beliau untuk naik kelas, azam beliau untuk benar-benar mau belajar, kemudian ditambah ubudiyah beliau yang kita tadi sudah dengar, pesan-pesan akhir dari Ustadz Sahal yang beliau tangkap, dan insya Allah tetap beliau aplikasikan sampai sekarang, Bapak ya. Insya Allah menginspirasi kita semuanya, teman-teman, dan semoga bisa kita sama-sama pelajari dan kita bisa sama-sama aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak untuk cerita tentang Gontor yang menginspirasi. Insya Allah Gontor tetap melekat di hidup Bapak tadi, walaupun bukan alumni, tapi saya mengamati sendiri dan teman-teman alumni juga terutama pasti menyadari bahwa Bapak juga sudah menerapkan banyak sekali ilmu yang beliau bawa dari Gontor. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi di next video, next podcast, dan masih bersama Sejarah dan Hikmah BEC Pare Channel. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.